Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Davi Arleando, NIM 1202374. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi dan kinerja komputer dari masa ke masa. Di sini ada proses pengerjaan saya dengan kelompok saya. Di sini ada kelompok saya. Nah, mulai dari sini saya akan mulai mempresentasikan tentang kinerja komputer dari masa ke masa. Definisi komputer. Istilah komputer mempunyai arti luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Seperti contoh ini. Definisi komputer dari para ahli menurut pandangan yang berbeda. Menurut Sujat Mitko, komputer adalah mesin yang dapat mengolah data digital dengan mengikuti serangkaian perintah atau program. Dan menurut Sutanta, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang berarti menghitung. Dan menurut Gordon B. Davis, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Dan di sini ada pengertian komputer menurut Jogianto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Sistem komputer. Menurut Jogianto, menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Supaya dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer atau komputer system. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Tujuan pokok terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan firmware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dijamah. Software, perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Dan firmware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Sejarah perkembangan komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage. Tahun 1822, Babbage berhasil menciptakan mesin diferensial. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut analytical engine. Pada masa berikutnya, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I pada tahun 1937. Pengolahan data zaman purba sampai saat ini dapat kita golongkan ke dalam 4 golongan. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat tersebut menggunakan tenaga tangan manusia, contoh tulang, karang, kulit binatang, abakus, atau kertas-kertas. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Contoh, pada 1642, Pascal Machine Arithmetic Way atau menghitung otomatis pertama. 1666, mesin perkalian yang pertama kali dibuat oleh Sir Samuel Morland. 1673, Leibniz Calculating Machine yang dibuat oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz di Jerman. Peralatan elektronik, peralatan yang bekerja secara contoh, komputer digital elektronik pertama. Peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Contoh, 1890, mesin
tabulasi kartu plong mekanik elektronik yang pertama kali digunakan untuk membantu sensus penduduk Dr. Hernan Hollerith di USA atau cikal bakal IBM. 1920, mesin menghitung otomatis pertama, mesin pengambil keputusan yang dibuat oleh Leonardo Torres di Quevedo di Spanyol. Dan pada 1931, komputer analog pertama untuk memecahkan permasalahan diferensial disebut dengan differential analyzer. Generasi komputer dibagi menjadi 4, yaitu evolusi komputer dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama ENIAC, EDVAC, EDSAC, Commercial Computer. Generasi 2, transistor. Generasi ketiga, microelectronics dan Moore's Law. Generasi keempat, chip. Generasi pertama, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ukuran komputer generasi pertama ini sangatlah besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Contoh ENIAC. Beratnya 30 ton dan volumenya 1500 kaki persegi, daya listriknya 140 kW, kecepatan mencapai 5000 operasi penambahan per detik, berisi 1800 tabung vakum. Dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania pada tahun 1946. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya, tugas ini dilakukan kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. EDVAC. Von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep start program atau program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Ide tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1946 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1946, von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan di mana kemudian dikenal dengan sebutan komputer IIS, Computer Institute for Advanced Studies, karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies pada tahun 1952. IIS komputer meskipun belum lengkap namun sudah memenuhi kegunaannya sebagai komputer yang berbasis konsep storage program. Secara umum, struktur dari komputer IIS adalah sebagai berikut. Memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data binary. 2. Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, seperti I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Struktur IIS komputer seperti berikut. Ada input, output, equipment masuk ke arithmetic and logic unit, masuk ke main memory and program control unit. Secara detail, IIS komputer memiliki 1000 lokasi penyimpanan kali 40 bits word dengan rincian binary number and 2 kali 20 bits instruction. Seperti ini contohnya, format memori IIS. Di instruksi kiri ada 8, 12, 8, 0, 8, 19, 20, 28, 39. Struktur dari IIS secara detail seperti yang Anda lihat di sini. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada EDSAC, singkatan Electronic Discrete Variable Automatic Computer, adalah komputer digital pertama yang dapat menyimpan program. Hasil pengembangan ENIAC, komputer digital pertama, EDVAC diciptakan oleh John von Neumann, Albert Eckert, A.K. Goldstein, H. Goldstein, and Mauchly. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. Lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon atau SENS.
Macam-macam komputer generasi kedua yaitu IBM 7094 dan DEC BDP01. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tahap vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer atau batu kuarsa. Menghilangkan masalah ini, IC mengombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Macam-macam komputer generasi ketiga yaitu IBM 360 dan DEC PDP-8. Komputer generasi keempat. Setelah IC ditemukan, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu dengan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterlambatan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima antara lain kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Perancangan kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Dari segi perkembangan, program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video konferensi, multimedia, dan transfer data. Teknik yang telah dikembangkan dalam peningkatan kinerja mikroprosesor, yaitu branch prediction, data flow analysis, dan speculative execution. Metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, yaitu meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan drum dan melebarkan lintasan sistem busnya, mengubah antarmuka drum sehingga lebih efisiensi dan menggunakan teknik catch atau pola buffer lainnya pada keping drum. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Contoh evolusi komputer. Yang pertama, Pentium. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang kedua, PowerPC. Proyek sistem atau RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer Munis seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah PCRT yang dikenalkan pada tahun 1986. Tahun 1990, IBM mengeluarkan generasi berikutnya yaitu IBM RISC System 6000 yang merupakan mesin RISC Super Scalar Workstation. Di sini adalah akhir dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Bye bye.